Hai Pisces, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini Freya mau membacakan keadaan Pisces di akhir tahun 2022. Oh ya, semoga Pisces selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Ini adalah bacaan secara general di kehidupan kamu, jadi yang keluar bisa kehidupan ataupun karir, keuangan, atau love and relationship. Oke, kita sudah punya 3 kartu utama yang jadi tema besar kamu di akhir tahun ini, Oktober sampai Desember 2022. Yang pertama kita punya Four of Wands, diapit oleh it's Strength card, dan juga Nine of Swords. Jadi kenapa aku kebaca angka 8 di sini sih? Jika ada angka 8 kayak simbol infinite gitu. Oke, aku melihat beberapa dari kamu punya problem soal hidup yang mapan atau kestabilan. Kamu lagi stres menghadapi hal ini. Beberapa ini soal keluarga, karena Four of Wands juga keluarga ya, rumah. Beberapa juga soal stabil dalam ekonomi. Tapi aku melihat banyak yang lagi stres soal kehidupan di rumah sih, antara kamu udah berkeluarga atau dengan orang tua kamu atau dengan orang-orang yang kamu tinggal satu rumah atau tempat tinggal. Di sini aku melihat kamu diminta untuk tetap yakin bahwa kamu tuh bisa melewati semua rintangan yang ada untuk kamu bisa hidup stabil ke depannya. Memang kemarin-kemarin sampai saat ini mungkin keadaan belum terlalu berubah ya buat kamu. Aku merasa akhir tahun ini kamu juga sangat diuji dengan keyakinan kamu bahwa kamu bisa kok, kamu tuh punya kekuatan untuk bisa berubah dan nggak terus-terusan terpuruk di keadaanmu saat ini. Hal yang kamu impikan soal rumah kamu, soal hidup yang mapan, hidup yang stabil dan damai itu sebenarnya bisa terwujud dengan kamu menyadari bahwa kamu tuh punya hal yang bisa kamu kembangkan lagi. Karena aku melihat banyak dari kamu yang lagi kurang pede, sebenarnya aku nih pantas nggak sih hidup stabil. Aku nggak bilang kaya raya ya, karena aku tidak merasa kamu terlalu muluk-muluk sampai pingin yang seperti itu. Aku melihat bahwa kamu cuma pengen nggak stres aja menghadapi hidup ini dan semua cobaannya. Tapi ya hidup memang seperti ini. Selama kamu belum bisa melihat ke dalam dirimu sendiri dan menemukan damainya hidup di dalam hatimu, ya gimana kamu bisa melihat kelebihan dan kekurangan kamu sendiri? Kamu pasti akan melihat cuman kekurangan kamu dan kekurangan orang-orang sekitarmu. Mungkin mereka mengejek, mereka tidak percaya sama kamu, atau kamu tidak percaya sama mereka, sehingga kamu menjadi benar-benar depresi. Aku melihat ada beberapa yang depresi sudah di sini ya. Tapi itu semua bagian dari hidup gitu. Gimana caranya lepas dari depresi tadi? Kalau kamu tetap mengecilkan diri kamu sendiri, kamu tidak percaya sama diri kamu sendiri. Saya nggak bicara terlalu jauh soal Tuhan atau semesta ya. Yang pertama harus kamu percaya ya diri kamu sendiri gitu. Karena ibaratnya gimana?
semesta bisa percaya sama kamu kalau kamu aja nggak percaya sama dirimu sendiri? Gimana orang lain bisa percaya sama kamu kalau kamu sendiri meragukan kemampuan diri kamu sendiri untuk bisa berdiri di atas kaki kamu dan mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu impikan? Itu jadi ini jadi PR besar ya buat kamu. Aku nggak bilang ini gampang karena aku juga mengalami ini kemarin-kemarin. Pisces bukan zodiak saya ya, tapi aku mengalami ini juga, jadi aku tahu bagaimana sulitnya untuk percaya lagi sama diri sendiri. Oke. Kartu berikutnya ada King of Wands, ada Ten of Cups, Ten of Cups, juga Ace of Swords. Oke, aku benar-benar melihat kayaknya problem kamu ada di keluarga ya. Mungkin kamu lagi ada konflik sama papa atau sosok bapak, atau dengan pasangan kamu kalau kamu perempuan, dengan suami mungkin, atau pacar kamu cowok, atau kalau kamu cowok istri kamu atau pacar kamu cewek ini lebih dominan dari kamu. Aku merasanya. Tapi aku merasa kamu nih sebenarnya menyayangi keluarga kamu loh, apapun yang terjadi ya di kehidupan keluarga kamu dan rumah kamu ini, kamu sebenarnya menyayangi mereka dan kamu pengen lepas dari semua keadaan ini. Caranya ya pertama, tenangkan pikiran dulu. Kalau misalnya belum bisa tenang, luapkan semua emosi dan pikiran dengan caramu sendiri. Bisa dengan kreatif, misalkan melakukan hobimu, atau dengan berteriak-teriak di hutan, di pantai, ya it's okay kok itu. Atau dengan nyanyi, aku melihat ada yang suka karaoke maybe. Apapun itu, daripada kamu pendam, lebih baik kamu salurkan emosi tadi supaya kamu bisa menerobos dan melihat jalan keluar untuk kestabilan hidupmu ke depannya. Oke. Kartu selanjutnya ada Temperance, lalu ada The Tower, dan ada The Lovers. Fakta hidup yang mulai terkuak, atau mungkin sifat dari keluarga, beberapa orang atau pasangan kamu yang mulai terlihat, itu sebenarnya ya mereka seperti itu dari dulu, cuman mungkin kamu mulai melihatnya dari sisi yang berbeda karena kamu lagi stres gitu. Dan aku melihat beberapa dari kamu cenderung, enggak sih, aku nggak melihat kamu menyalahkan orang lain, tapi lebih ke marah ke dirimu sendiri. Kenapa kok hidup ini tidak adil buat kamu? Tapi kejadian-kejadian yang ada ini ya memang harus terjadi. Pertikaian yang ada ini yang membuat kalian lebih bisa menyatu. Memang kamu dan dia, kalau misalnya kamu sedang berselisih paham dengan seseorang ya, memang seperti air dan api yang sulit untuk disatukan pendapatnya. Tapi kalau kamu bisa meramu dengan tepat, atau setidaknya kamu mulai percaya diri lagi, bisa kok kalian baikan, bisa kalian bersatu lagi. Aku melihat di sini kok jarang yang single ya, ataupun kalau kamu single sepertinya kamu udah punya gebetan, terus lagi game-gamean dan nggak tahu mau ngapain gitu. Mungkin ada perkataan kamu yang menyakiti dia kemarin-kemarin dan kamu kaget, oh kok dia semarah itu ya sama aku, padahal ya memang seperti itu faktanya gitu. Oke, lanjut, ini ada Queen of Wands.
Ace of Wands, banyak api ya. Dan Nine of Wands, wow. Sangat banyak api, tapi aku melihat ini lebih ke emosimu yang belum tersalurkan dan lagi meledak-ledak ya. Dikit-dikit kayak kamu kesenggol dikit aja itu kayak kepengen marah banget. Padahal kayak cuman misalnya kamu salah naruh apalah gelas, katakanlah kamu salah naruh gelas, terus misalnya teman sekamar kamu atau keluarga kamu atau mungkin mama kamu ngomong, jangan dong taruh di situ nanti jatuh, misal seperti itu kamu gak kayak pengen marah gitu, ngapain sih orang cuma naruh di situ aja, kayak diperbesar diperumit. Tapi kalau kamu dalam keadaan yang tenang seperti biasa, itu kamu nggak semarah ini, tapi ada hal yang mungkin ini kamu udah tumpuk dari lama ya, sehingga kamu kayak pengen meledak gitu. Sekarang tuh kayak lagi bener-bener pengen meledak. Makanya dari tadi aku menyarankan supaya kamu punya jalan yang fokus untuk bisa menyalurkan emosi kamu sebisa mungkin ya. Kalau misalnya belum bertemu ya kamu istirahat dulu lah, tidur yang baik. Oke. Karena aku merasa kamu lagi butuh ketenangan, seperti pisahkan air ya, simbolnya ikan. Kamu lagi benar-benar butuh ketenangan supaya kembali ke keadaan kamu yang natural gitu. Karena aku ngeliat banyak emosi ini kamu kayak ya itu depresi, terus kayak kelelahan akhirnya. Berat ya, aku ngerasa berat banget baca ini. Oke, last 3 kartu terakhir, ada takdir di luar kendali kamu, ada The Magician, Queen of Cups, dan juga Ten of Pentacles. Oh wow. Ya, aku merasa banyak dari kamu problemnya soal keluarga dan mungkin beberapa finansial ya, mungkin banyak tuntutan dan kebutuhan keluarga sehingga kamu pusing menghadapinya, sedangkan pasangan ataupun anak ataupun orang tua menuntut kamu ini itu karena memang itu kebutuhan. Tapi di sini ada saran bahwa semua itu bisa dikomunikasikan kok dengan baik, dan sebenarnya apa ya pun pilihan kamu, jalan hidup yang kamu pilih, nantinya kamu tuh udah punya modal. Misalnya kamu merasa kekurangan pendapatan dan pengen menambah pendapatan karena dari kerjaan kamu yang tetap itu kurang mencukupi. Nah, itu setelah kamu udah punya modal untuk buka usaha baru ataupun sampingan. Dan juga untuk beberapa yang sedang berselisih pendapat, semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang bagus. Oke? Karena pada akhirnya aku melihat kamu hidup bahagia sama keluarga kamu dengan berkecukupan. Jadi ya mungkin prosesnya aja yang perlu lebih dinikmatin dan sebisa mungkin nggak depresi ya. It's hard ya, aku juga merasakan itu sulit, tapi ini layak diperjuangkan. Oke, kebahagiaanmu dan keluargamu layak untuk diperjuangkan. Oke, gitu aja dari Freya. Please like kalau kamu suka videonya, dislike kalau kamu gak suka, kasih notes kalau kamu ngerasa ini resonate atau pengen kasih catatan buat aku, share kalau kamu ngerasa ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye bye, Pisces.